Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua siswa, dan yang sangat Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-76. Dan pada kesempatan ini, SMP Negeri 77 Jakarta telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76. Hadirin yang berbahagia, lomba ini dilaksanakan dalam rangka menggali potensi diri, kreativitas, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Dan dalam hal ini, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara atau panitia kerja, yaitu kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras. Selamat kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta. Yang kedua, Bapak juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, yang telah mengupayakan dirinya untuk mengikuti lomba ini. Selamat Bapak ucapkan kepada para pemenang dalam rangka menguji potensi diri dan juga meningkatkan kualitas dirinya masing-masing. Tingkatkan untuk di tahun-tahun mendatang. Dan yang ketiga, Bapak mengucapkan terima kasih dan juga ucapan selamat kepada tim juri dari guru-guru SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras dalam rangka menjadi juri lomba-lomba kegiatan Hari Kemerdekaan ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada tim juri. Yang pertama adalah Ibu Akrianita, yang kedua adalah Ibu Yesi, yang ketiga adalah Ibu Rindi, dan yang keempat adalah Ibu Rani. Selamat kepada tim juri dan mari kita tingkatkan potensi diri kita di masa mendatang. SMP 77 siap bangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja, berarti tidak ada kabar ya, Tutawa, kita tinggal saja ya. Karena kalau nanti belakang lagi, ini kelas 9, mundur lagi. Ayo, berangkat aja. Ada berapa? Berarti tinggal 2 ya? Langsung final berarti ya? Ya, Bu. Ya, udah, siap dimulai. Bu Rindi, sudah ada kan, Bu Rindi? Standby? Ah, udah ada, Bu Rindi. Yuk,
Dimulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Afri, Inisiasi, dan Ibu Rindi selaku juri untuk lomba debat kali ini, para panitia lomba debat, para peserta, dan juga para penonton. Perkenalkan, saya Keisha Warisda sebagai moderator untuk lomba debat final kelas 8 kali ini. Adalah kita panjatkan puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul lagi pada hari ini, walaupun secara online dan dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih peserta finalis, deg-degan apa enggak? Oke. Peserta finalis hari ini adalah dari kelas 8B dan 8F. Good luck ya untuk kalian berdua. Oke. Para hadirin semua, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk menyampaikan sistem lomba debat final hari ini. Sebelum peserta mulai berargumen, moderator akan membacakan kasus berdasarkan tema yang sudah diberitahu kemarin. Setelah itu, tim pro dan kontra akan diberi kesempatan 2 menit untuk menyampaikan argumennya. Lalu, juri akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua tim dan peserta wajib menjawab dan menyampaikan argumennya dalam waktu 30 detik. Lalu peserta akan diberikan waktu masing-masing 30 detik untuk saling bertanya jawab pertanyaan yang sudah diberikan satu sama lain. Jika giliran berargumen sudah selesai, para juri akan langsung memberikan nilai terhadap penampilan peserta. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai semifinal. Mari kita mulai final lomba debat kelas 8 hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar lomba debat hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan penjelasan singkat terlebih dahulu. Untuk peserta, dimohon untuk mendengar ya. Dari kompaspedia.kompas.1id, berbagai kebijakan oleh pemerintah. Sorry Kowe, maaf potong pembagian tim pro dan kontra dulu ya. Oke. Sekarang kita mau pembagian tim pro sama kontra dulu. Oke, ini untuk kelas 8B dapat kontra. Dan 8F dapat pro. Saya mau bacain tema dulu sekarang. Dari kompaspedia.kompas mengatakan berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam menahankan penyebaran virus COVID-19 telah dilakukan, mulai dari pemberlakuan PSBB hingga pemberlakuan PPKM. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan oleh pemerintah agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pandemi COVID-19 sudah menyerang Indonesia sekitar 1 tahun lebih, yang menyebabkan dampak yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Keputusan pemerintah menerapkan penerapan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 yang ditambahkan lagi dengan ditindaklanjutkannya sistem PPKM yang sangat berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif.
angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Baik, apakah peserta dan juri sudah paham dengan tema yang disebutkan? Sudah. Oke. Kita bakal mulai dari tim pro dulu. Apakah tim pro sudah siap dengan argumennya? Sudah. Oke. Panitia timer, boleh timernya. Sorry, ini dulu ya, persiapan dulu 2 menit. Tadi Keisha nggak mention. Oke. Persiapan dulu ya buat kedua tim. Timernya 2 menit. Kalian bisa siapin argumennya dulu. Lagi ya timer dulu. Oke, ralat ya, 1 menit buat persiapan. Bisa dimulai dari sekarang. Kak, maaf. Ya, kenapa? Ini sudah mulai atau masih? Belum, ini masih persiapan. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. G, tolong di start timernya. Oke, waktunya udah habis. Sekarang langsung kita mulai lagi aja. Untuk tim pro, apakah sudah siap dengan argumennya? Siap, Kak. Bismillah. Tim pro silakan menyampaikan argumen dalam waktu 2 menit, dimulai dari
sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Kepada yang terhormat Ibu Akri, kepada yang terhormat Bu Rindi, kepada yang terhormat Miss Yesi, selaku Dewan Juri pada perlombaan debat Dufan 2021. Dan yang saya hormati Kak Tara Dewita selaku Ketua OSIS SMP Negeri 77 Jakarta, serta yang saya hormati OSIS SMP Negeri 77 Jakarta dan teman-teman semuanya. Saya Nova Larissa Trio dari kelas 8F ingin menyampaikan argumen saya tentang penurunan ekonomi di masa pandemi. Sudah hampir 2 tahun virus COVID ini menyebar di Indonesia. Menurut saya, penurunan drastis, banyak penurunan di sektor instansi dan sektor-sektor lainnya, dengan kerugian yang besar, karena COVID ini sangatlah besar efeknya bagi perekonomian Indonesia. Banyak sekali perekonomian Indonesia yang sangat-sangat turun drastis, seperti banyak perusahaan, instansi yang mem-PHK-kan karyawannya, merumahkan karyawannya, karena kurangnya gaji, kurangnya pemasukan dari perusahaan tersebut, sehingga banyak kerugian yang dialami Indonesia pada masa saat ini. Walaupun tidak semua instansi yang merasakan kerugian, namun pandemi ini membuat perekonomian Indonesia turun. Itulah dari argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tim pro waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung beralih ke tim kontra. Baik tim kontra, apakah sudah siap? Sudah. Oke. Tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para juri dan kawan-kawan semua. Mohon izin kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya tidak terima terhadap materi kali ini, yaitu menurunnya ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. Menteri Keuangan sendiri menyatakan, Ibu Sri Mulyani, pada triwulan ketiga 2020, perekonomian Indonesia menjadi min 3,49% dari triwulan sebelumnya, yaitu min 5,32%. Lalu, dari CNBC News, Ibu Sri Mulyani dan Bapak Lutuf Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan upaya jikalau ekonomi melemah, sudah menyiapkan antisipasi dari sisi belanja maupun hutang. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 3,5 sampai 4,3%, atau kita ambil titik pertengahan 3,9%. Serta untuk karyawan-karyawan yang di PHK, pemerintah sudah berupaya seperti memberikan BLT atau bantuan langsung tunai dan BST atau kita sebut bantuan sosial tunai. Sekian argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget argumen-argumennya tadi dari tim pro sama tim kontra, dua-duanya keren. Sekarang saatnya Dewan Juri memberi pertanyaan kepada kedua peserta. Silakan Dewan Juri, siapa yang mau memberi pertanyaan? Ada kode-kodean nih, siapa nih? Boleh Bu Akri, silakan. Pertanyaan yang sama tadi, Rindi. Kenapa, Bu? Pertanyaan yang sama di kelas 7 juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Untuk anak-anak,
tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi itu membuat sedikit banyaknya pasti ekonomi kita menurun ya. Walaupun tadi Rizda sudah menyampaikan dengan sangat baik tentang data-data yang diberikan oleh Rizda. Yang Ibu ingin tanyakan, kalian sebagai peserta didik atau sebagai pelajar, apa sih usaha yang kalian bisa lakukan untuk membuat ekonomi kita stabil versi kalian? Oke, terima kasih. Oke, bisa dipikir-pikir dulu jawabannya. Tapi kalau udah siap dengan jawabannya, boleh langsung dijawab dari tim Pro dulu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bu Rin. Sorry, timer. Dulu. Nah, oke. Tim Pro dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bu Rindi. Pemerintah punya banyak solusi, punya banyak cara agar ekonomi meningkat. Pemerintah bisa mempekerjakan warga masyarakat yang terdampak PHK dengan perusahaan BUMN, seperti contohnya, agar perekonomian Indonesia dan pemerintah Indonesia bisa kebantu dengan adanya masyarakat yang mendukung kinerja dari pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Keren jawabannya. Kita lanjut ke tim kontra ya. Apakah tim kontra sudah siap? Oke. Langsung aja panitia timer boleh timernya. Panitia timernya dulu. Timernya ya. Oke. Tim kontra waktunya 30 detik untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu Rindi pertanyaannya. Izin menjawab, dalam pandemi seperti ini kita dapat berwirausaha secara online. Apalagi kan pandemi itu benar-benar nggak boleh keluar rumah ya, apalagi sekarang di PPKM. Kita bisa berwirausaha online seperti buka makanan online atau jual baju online. Apalagi kalau lagi pandemi gini, online itu lagi marak-maraknya. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ayo. Jawabannya keren banget. Sekarang waktunya untuk tim pro dan tim kontra. Mohon maaf, moderator, boleh satu pertanyaan lagi? Oh, boleh banget. Oke, baik. Silakan. Ini untuk masing-masing ya, untuk Naufal dan Rizda, pertanyaannya berbeda dari saya. Untuk Naufal ya, menurut kamu berapa lama Indonesia dapat memulihkan perekonomian Indonesia kembali untuk meningkat, untuk bertingkat ya, jadi tidak menurun lagi. Ya, menurut kamu berapa lama Indonesia dapat memulihkan perekonomiannya? Ya. Lalu untuk Rizda, di sektor kesehatan banyak sekali tenaga medis yang belum dibayar insentifnya. Bahkan ada yang masih ditunggak oleh pemerintah. Ini berdasarkan sumber dari Kompas, CNN Indonesia. Ya, apakah ini bukan salah satu faktor bahwa perekonomian di Indonesia itu menurun? Berikan tanggapanmu. Terima kasih. Oke. Untuk panitia tanya, oke udah. Kita boleh mikir dulu sebentar kali. Ya. Kita langsung dari tim pro aja ya. Waktunya 30 detik.
30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Miss Yesi. Pemerintah bisa saja cepat mempernaikkan ekonomi negara. Mungkin saja bisa tahun depan ataupun tahun berikutnya. Pemerintah bisa melakukan banyak cara, melakukan bantuan kepada masyarakat sehingga perekonomian Indonesia segera sembuh, segera kembali untuk lebih maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jawabannya bagus. Sekarang kita ke tim kontra. Apakah udah siap sama jawabannya? Sudah. Oke. Silakan menjawab. 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya, Miss Yesi. Untuk pembayaran insentif itu mungkin hanya di beberapa rumah sakit dan seperti penanggulangan pasien COVID, mungkin hanya beberapa saja, dan pemerintah juga udah ngasih bantuan-bantuan tersendiri gitu, upayanya juga udah banyak banget, apalagi sampai menghasilkan bukan, sampai melakukan ekspor ke luar negeri gitu. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Dewan juri, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Akri mungkin mau nanya. Oke, cukup ya. Itu pembiayaan mute. Oke, sudah ya. Sekarang saatnya kedua tim memberikan pertanyaan atas argumen yang tadi sudah diberikan. Tim pro dipersilahkan mempertanyakan argumen tim kontra. Waktunya 30 detik. Panitia timer. Ayo, ayo. Oke. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Risda tidak setuju bila perekonomian Indonesia turun. Padahal pemerintah pun kebingungan untuk menyembuhkan perekonomian Indonesia. Kenapa tidak setuju dengan argumenmu dan sebutkan cara-cara unik agar pemerintah bisa menaikkan perekonomian Republik Indonesia serta rinciannya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang tim kontra boleh merespon pertanyaan dari tim pro. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Hai, terima kasih Noval pertanyaannya. Upaya-upaya pemerintah yang telah dilakukan seperti ekspor hasil bumi dari Indonesia, yaitu hasil tambang yang sudah menaik di bulan Mei 2021 sebesar 14,29% dan sekarang menjadi 1,07%, serta kelapa sawit pada bulan April hingga Mei 2021 naik sebesar 7,9%. Sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Gimana tim pro, udah menjawab belum? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Nah, sekarang untuk tim kontra boleh bertanya kepada tim pro. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Noval, maaf, tadi kan saya dengar banyak perusahaan yang orangnya di PHK gitu. Bisa disebutkan nggak berapa orang yang di PHK-nya dan berapa orang yang di PHK-nya dan sumbernya dari mana? Terima kasih. Oke. Tim pro bisa disiapin dulu jawabannya mungkin. Oke, tim pro udah siap dengan jawabannya?
Sudah. Oke, waktunya 30 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Banyak media yang menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya seperti media CNN, media Sindo, dan lain-lainnya. Perusahaan itu mem-PHK karyawannya itu dengan jumlah yang banyak pastinya, karena kerugian tersebut membuat perusahaan mem-PHK-kan karyawannya, sehingga tidak dapat lagi melanjutkan kontraknya dengan karyawannya. Terima kasih banyak. Oke, jawaban yang menarik ya. Mungkin dari tim kontra atau dari tim pro ada yang mau ditanyakan lagi ke lawannya? Sudah cukup. Tim pro? Sudah. Oke. Sekarang saatnya juri memberikan nilai, tapi nilainya nanti di chat aja ya. Oke. Nah, nilainya udah ada, tapi bakal diumumin besok, tanggal 17. Di Instagram OSIS SMPN 7, di Instagram OSIS 77. Nanti dipantengin aja deh, biar tahu siapa yang menang. Baik, sekarang sesi ini sudah selesai. Makasih ya untuk perwakilan kelas 8B dan 8F. Ditunggu aja nanti jawaban. Ditunggu nanti pemenangnya di Instagram. Terima kasih buat Noval dan Rizda, keren banget. Lebih mateng ya dibandingin yang kemarin. Kalian pasti prepare lebih banyak nih ya. Data-datanya luar biasa loh, Rizda, Noval juga ya, mantap. Berarti ini kalian siap-siap ya kalau ada lomba-lomba atas nama sekolah. Waduh, ini nama-nama yang udah masuk ke final begini, kita langsung setor ke guru bahasa Indonesia ya, Burin, buat tim bahasa Indonesia ya. Ada Bu Jenny, ada Bu Ria, ada Bu Nanti, berarti nggak usah pusing kalau ada lomba debat, langsung nih terbang nih anak-anak ini. Recommended banget. Semangat ya, dan terus tetap percaya diri. Apapun hasilnya sudah yang terbaik pokoknya. Kita semua apresiasi sama usaha dan kemampuan kalian untuk speak up ya. Bagus juga bahasanya, percaya dirinya oke. Mantap ya. Terima kasih juga buat panitia yang kelas 8. Banyak belajar ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus lagi. Kita boleh pamit berarti ya. Istirahat lumayan buat sholat dulu untuk kelas 9 nanti jam berapa tuh? Panitia kelas 9. Setengah 5? Jam 4 lewat 10 ya? Udah, buat sholat lumayan. 20 menit. Oke, pamit ya Bu Akri dan semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Akri, Bu Rindi dan Miss Yesi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Salam. Dadah. Makasih Rizda, Haris. Kalian keren. Makasih kembali. Ini udah boleh keluar kok yang peserta kelas 8 ya, boleh kok, boleh keluar. Silakan. Keren-keren nih final kelas 8 nih. Keren banget. Nah, kelas 9 jam 4-an kan? Kenapa? Kelas 9 jam